ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian perokok bisa tetap berada dalam kondisi sehat meski telah puluhan tahun menghisapnya. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa 50.000 orang dilibatkan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebiasaan merokok. Hasilnya, ada sebagian perokok yang mengalami mutasi pada tubuhnya yang justru membuatnya tidak mudah terkena dampak buruk dari asap rokok. Mereka memiliki gen khusus yang membuat tubuhnya tidak mudah terkena penyakit paru-paru. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Salsabila TV. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku Indian di Amerika untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari penjelajah Eropa itu ikut mencoba menghisap rokok, kemudian membawa tembakau tersebut ke Eropa. Kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa, tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual. Namun, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata. Untuk sejarah rokok di Indonesia masih belum jelas asal-usulnya. Namun, kisah yang saya temukan, rokok bermula di kota Kudus, Jawa Tengah. Bermula dari penemuan Haji Jamari sekitar akhir abad ke-19. Awalnya, penduduk asli Kudus ini merasa sakit pada bagian dada. Ia lalu mengoleskan minyak cengkeh ke bagian dada tersebut. Setelah itu, sakitnya pun reda. Jamari lantas bereksperimen dengan cengkeh dan mencampurinya dengan tembakau untuk dilinting hingga menjadi rokok. Pada awalnya, rokok dibuat untuk pengobatan. Namun, ketika Jamari meninggal pada tahun 1890, bisnis rokok mulai dirintis kembali oleh Niti Semito pada tahun 1906. Dan pada 1908, usahanya resmi terdaftar dengan merek Cap Bal 3. Bisa dikatakan, langkah Niti Semito itu menjadi tonggak awal tumbuhnya industri rokok di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mungkin kamu tidak tahu apa itu rokok. Mungkin kamu masih polos, tidak pernah melihat atau mendengar rokok. Oke, saya akan jelaskan apa itu rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut, yang bisa dikeluarkan melalui mulut kembali atau lewat hidung atau bahkan lewat telinga. Berikut beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam rokok. Nikotin membuat Anda kecanduan. Tar, zat kimia yang dihasilkan dari proses pembakaran. Sianida, kopi sianida atau racun yang digunakan Jessica. Benzene, aroma khas di SPBU. Kadium, logam lunak atau seng. Metanol, alkohol kayu atau spiritus. Asetelina, gas terpanas dari semua gas bahan bakar. Amonia, pembersih untuk merontokkan noda membandel. Formaldehida, obat cair yang mengandung formalin. Hidrogen sianida, senyawa cairan tak berwarna namun sangat beracun.
arsenik, si pembunuh tak kasat mata yang digunakan untuk membunuh Munir. Karbon monoksida, asap knalpot. Wah, mengerikan sekali ya kandungan di dalam rokok. Ternyata merokok itu nikmat. Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Merokok bukan hanya sekedar mengeluarkan asap. Lebih dari itu, merokok ada kenikmatan tersendiri, apalagi di beberapa waktu tertentu, seperti sesudah makan, ditemani perokok lain, di waktu hujan, dan ditemani segelas kopi. Fakta penyakit yang dihasilkan rokok. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok aktif dewasa terbanyak di dunia. Di antara para perokok dewasa tersebut, sebagian besarnya merupakan laki-laki. Kajian Badan Litbangkes pada tahun 2015 menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat mengkonsumsi produk tembakau setiap tahunnya. Merokok dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit dan mengganggu kesehatan tubuh. Mungkin berbagai peringatan mengenai bahaya rokok telah diketahui. Bahkan, informasi bahaya akibat merokok mudah ditemui pada bungkus rokok atau iklan rokok. Namun, peringatan-peringatan tersebut sering tak diindahkan para perokok. Entah mereka tidak bisa membaca atau tidak mengerti bahasa Indonesia. Berikut beberapa penyakit dari merokok. Kanker paru-paru, diabetes, serangan jantung, kanker mulut, kanker ginjal, gangguan pada janin, dan impotensi. Di antara alasan terlarangnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Benarkah merokok tapi tetap sehat? Kandungan beracun di dalam rokok seharusnya akan membuat kondisi tubuh semakin menurun. Namun, kenyataannya cukup banyak perokok sehat hingga tua. Sebenarnya, apa penyebab banyak perokok namun tetap sehat di usia tua? Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian perokok bisa tetap berada dalam kondisi sehat meski telah puluhan tahun menghisapnya. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa 50.000 orang dilibatkan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebiasaan merokok. Hasilnya, ada sebagian perokok yang mengalami mutasi pada tubuhnya yang justru membuatnya tidak mudah terkena dampak buruk dari asap rokok. Mereka memiliki gen khusus yang membuat tubuhnya tidak mudah terkena penyakit paru-paru. Tapi, mari kita simak beberapa kasus nyata perokok yang mengalami sakit sampai meninggal dunia. Pertama, pria ini sempat tak takut mati karena rokok, namun kini paru-parunya terganggu. Yang kedua, Robi yang merokok sejak SD dan meninggal karena kanker saat umur 26 tahun. Yang ketiga, bocah 6 tahun di Wonogiri merokok puntung dan alami infeksi paru-paru. Yang keempat, remaja 15 tahun di Texas meninggal karena rokok elektrik. Jika menurut kamu merokok itu tidak apa-apa,
dan kamu merasa sehat-sehat saja, maka lihatlah orang di sekitar kamu yang tidak merokok atau disebut perokok pasif. Entah itu istri, anak, atau siapapun itu. Perokok pasif adalah dia yang menghirup asap rokok dari perokok aktif. Perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, karena ketika seseorang merokok, sebagian besar asapnya dilepaskan ke udara, sehingga asap tersebut dapat dihirup oleh perokok pasif. Meski tidak secara langsung merokok, perokok pasif bisa turut terkena dampak buruknya. Menanggapi bahaya dari asap rokok, maka pemerintah membuat aturan mengenai larangan merokok di berbagai tempat seperti restoran, tempat kerja, hingga ruang publik. Meskipun penyediaan smoking area ini tak sepenuhnya melindungi para perokok pasif dari bahaya merokok. Bahkan, penyediaan smoking area di dalam gedung sama halnya dengan kencing di sudut kolam renang, tetap akan menyatu juga. Mari kita simak dalil berikut ini. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Tidak boleh memulai memberi dampak buruk, mudorot pada orang lain, begitu pula membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam ayat Al-Quran dan hadis ini dengan jelas melarang memberi mudorot pada orang lain, dan rokok termasuk dalam menyebarkan dampak buruk kepada orang lain. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang rokok. Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit, sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversi melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ketiga pada tanggal 24 sampai 26 Januari tahun 2009 di Sumatera Barat. Ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya. Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok ini merupakan implementasi kepedulian Islam akan arti pentingnya kesehatan, walaupun mempunyai dampak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial pada bangsa ini. Pada tahun 2010, menurut Menteri Agama Surya Dharma Ali, merokok itu bukanlah sesuatu yang haram. Merokok tetap diperbolehkan untuk dilakukan meski tidak disarankan. Bahwa sepengetahuannya, rokok itu makruh, bukanlah haram. Bisa saja haram kalau rokok itu secara langsung membahayakan kesehatan, seperti penyakit jantung dan penyakit lainnya. Berikut sanggahan pada pendapat yang membolehkan atau menghukumi bahwa rokok itu makruh. Sebagian orang, bahkan ada ulama yang berkata demikian, berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah atau boleh, kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Menurut mereka, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu
yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas bumi ini adalah halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Akan tetapi, dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Ulama Syafi'iyah mengatakan dalam salah satu kitabnya, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit bahaya. Rokok pada zaman Khilafah Utsmani. Perlu diketahui bahwa rokok pernah dilarang oleh Khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah, dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok itu sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah, dan berakhir dengan kematian mendadak. Saudaraku, jika memang merokok itu baik, maka ajaklah istri dan anakmu untuk merokok. Pasti kamu tidak mau melakukan hal itu, karena kamu tahu itu bukan perbuatan yang baik. Berikanlah contoh yang baik. Jangan memberikan statement, biar saya saja yang merokok, atau biar saya saja yang rusak. Ingat, istri dan anakmu ingin hidup bersama kamu sampai tua, sampai akhir hayat memisahkan, insya Allah. Maka berhentilah dari kebiasaan merokok, entah karena faktor kesehatan atau karena Allah. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua, agar kita bisa mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah wa alihi wal ahibba.